Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihudahu ila yaumil qiyamah. Nah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita di mata pelajaran akhlak, dan kita sudah memasuki adab yang pertama, yaitu al-ikhlas. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, Ustaz ingin mengingatkan bahwasanya pada semester ini kita kurang lebih menyisakan 12 atau 11 pertemuan lagi, kira-kira seperti itu. Dan materi kita masih banyak, maka Ustaz putuskan untuk meringkas pembahasan kita. Jadi nanti Ustadz hanya membahas paragraf-paragraf tertentu atau perkataan ulama tertentu saja, tidak semua Ustadz bahas. Jadi nanti antum semua mengikuti apa yang ada di video Ustadz tab seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk materi pada pertemuan kali ini. Kemarin kita sudah sampai di hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita buka halaman 26. Nah, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama amilta fiha? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Qala kadzabta walakinnaka qatalta liyuqal jari faqad qil summa umira bihi fasahiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Hadis ini berkaitan dengan amal, yaitu ikhlas. Orang yang tidak berbuat ikhlas akan dimasukkan pertama kali ke dalam api neraka. Disebutkan dalam hadis bahwasanya inna awwalan nas, orang yang pertama kali yuqda yaumal qiyamah alaihi, yang diputuskan perkaranya pada hari kiamat, adalah rajulun ustushhida, seorang laki-laki yang mati syahid, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian dia didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memperlihatkan memperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang dulu Allah berikan kepadanya sewaktu di dunia, fa'arafaha, maka dia pun mengenalinya. Kemudian Allah mengatakan, fama amilta fiha, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat itu? Qala, orang tersebut mengatakan, qataltu fika hatta ustushhidtu. Nah, aku telah berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Qala kadzabta, Allah mengatakan apa? Engkau telah berdusta. Walakinnaka qatalta, akan tetapi engkau melakukan itu supaya disebut sebagai liyuqalu jari, supaya disebut sebagai jari, orang yang pemberani. Faqad qila, dan ucapan itu telah dilontarkan pada waktu engkau hidup di dunia. Kemudian diperintahkan agar orang tersebut dibawa, kemudian suhiba ala wajhihi, dia diseret dengan wajahnya menghadap ke tanah sampai dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Dan kemudian orang yang kedua yang dimasukkan ke dalam api neraka adalah rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Qala fama 'amilta fiha? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an.
qala kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqal alim wa qara'tal Qur'an liyuqal qari'. Faqad qil summa umira bihi fasahiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang belajar agama wa 'allamahu, kemudian dia mengajarkannya dan dia juga membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi. Kemudian orang ini didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa arrafa ni'amahu. Kemudian Allah memperlihatkan nikmat-nikmatnya kepada dia, fa arafaha, dan dia pun mengenali nikmat tersebut. Maka kemudian Allah mengatakan, fama amilta fiha, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Orang tersebut mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, aku menuntut ilmu dan aku mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku juga telah membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta, walakinnaka ta'allamta liyuqal alim, tapi engkau belajar menuntut ilmu agar dikatakan sebagai orang yang alim, orang yang berilmu. Wa qara'tal Qur'an, dan engkau membaca Al-Qur'an agar dikatakan liyuqal qari', agar dikatakan sebagai qari', yang suka membaca Al-Qur'an. Faqad qil, dan ucapan-ucapan tersebut telah dilontarkan kepadamu sewaktu engkau hidup di dunia. Cuma umira bihi, kemudian diberitakan malaikat untuk membawa orang tersebut, fasuhiba ala wajhihi, kemudian diseret dengan wajahnya terjerembab di atas tanah, hatta ulqiya finnar, sampai dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian buka halaman selanjutnya, di halaman 27. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah," yakni rihaha. Barang siapa yang menuntut ilmu, atau barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya ilmu tersebut dipelajari agar mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu, tetapi dia hanya mempelajari ilmu tersebut illa liyusiba bihi aradan minad dunya, agar untuk mencari harta benda dunia, maka nanti pada hari kiamat lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat nanti. Wangi saja tidak dapat mencium wangi surga, apalagi masuk ke dalam surga. Maka baik, nasihat untuk kita semua, kita harus menuntut ilmu dengan ikhlas. Kemudian selanjutnya mu'allif mengatakan, wal ilmu alladhi yubtagha bihi wajhullah wal ilmu syar'i. Nah, ilmu yang seharusnya diharapkan dengannya wajah Allah adalah ilmu syar'i. Jadi ilmu yang dimaksud dalam hadis ini adalah ilmu syar'i. Wa yu'khadhu min hadzal hadis an-nabawi anna al-ilma syar'i la yaqbalu Allahu ta'allumahu illa ma'al ikhlas. Jadi bisa diambil dari pelajaran hadis ini bahwasanya ilmu syar'i itu tidak akan Allah terima pelajarannya. Jadi ilmu tersebut tidak akan Allah terima illa ma'al ikhlas, kecuali dengan disertai keikhlasan. Adapun ammal ulum ad-dunyawiyah al-mukhtalifah fa innal asla fiha annaha takunu tariqan lil kasbi war rizqi. Adapun ilmu-ilmu duniawi yang bermacam-macam, yang berbeda-beda, maka secara asal ilmu tersebut takunu tariqan lil kasbi, adalah wasilah
cara untuk kasab, mencari pekerjaan, mencari nafkah, warizki, ya, untuk mencari rizki. Tetapi wa ma'adzalika fa innaha in talabahal muslim bi niyatin khalisatin wa ja'ala qasdahu min ta'allumiha tahqiq fardil kifayah fil ummah bitaqwiyatiha ala a'da'iha wan nuhudi biha fa inna lahu biha ajran indallahi subhanahu wa ta'ala. Nah, akan tetapi walaupun dia ilmu duniawi ini hanya untuk mencari rizki saja, mencari pekerjaan saja, tetapi kalau seandainya seorang muslim mencari ilmu dia tersebut biniyatin khalisatin, dengan niat yang benar, dengan niat yang ikhlas, wa ja'ala qasdahu min ta'allumiha tahqiqa fardil kifayah, dan dia jadikan tujuan mencari ilmu dunia itu untuk tahqiq, mewujudkan fardil kifayah. Di sini maksudnya untuk mencukupkan, ya, untuk mencukupkan ummah, jadi umat Islam, jadi mencukupkan kebutuhan umat Islam, ditaqwiyatiha ala a'daiha, agar umat Islam kuat di atas musuh-musuhnya, wan nuhudi biha, dan agar umat Islam nuhud itu bangkit, mampu bangkit dari keterpurukan seperti itu. Fa inna lahu biha ajran indallahi subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menuntut ilmu dunia itu, mencari ilmu dunia itu dengan ikhlas, maka fa inna lahu biha ajran, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tidak cuma ilmu syar'i saja, ilmu dunia pun kalau tujuannya, niatnya benar lillahi ta'ala, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bawahnya masih halaman 27, berkaitan dengan asar atau yang disebut dengan jejak peninggalan para sahabat dan juga para salafus soleh. Nah, kita baca, ammal asar al-marawiyah anis sahabah was salafus soleh fil ikhlas fahiya katsiratun. Adapun jejak atau peninggalan marwiyah yang diriwayatkan dari para sahabat dan juga para pendahulu kita yang mereka adalah orang-orang soleh dalam ikhlas, fahiya katsirah, maka sangat banyak. Jadi peninggalan berupa riwayat dari mereka para salafus soleh sangat banyak. Wa min abrosiha, dan di sini mu'alif menyebutkan yang paling menonjol saja, abros, paling menonjol. Nah, diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Nah, Ustaz tidak menyebutkan sirah atau sejarah dari beliau, ya, karena waktu yang singkat. Tapi kalau offline insyaallah Ustaz akan sedikit bercerita tentang siapa itu Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau mengatakan, ya hamalatal ilmi i'malu bih, fa innal alim man amila bima alim wa wafaqa ilmahu wa amalahu, wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu tarakihim, yukhalifu ilmuhum amalahum wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum, yajlisuna halaqan yubahi ba'duhum ba'da, hatta innar rajula la yaghdab ala jalisihi ay yajlisa ila ghairihi wa yad'ahu ulaika la tas'ad a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah ta'ala. Nah,
Beliau mengatakan, ya hamalatal ilmi, wahai para pembawa ilmu. Termasuk di sini juga para penuntut ilmu. I'malu bih, amalkanlah ilmu kalian. Fa innamal alim, karena sesungguhnya orang yang belum berilmu itu man amila bima alim, orang yang mengamalkan apa yang dia sudah ketahui. Jadi, orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi, orang yang disebut alim adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Wa wafaqa ilmuhu amalahu, dan ilmunya itu sejalan sesuai dengan amalannya. Jadi apa yang dia ketahui dia amalkan, dan sejalan. Nah, wa sayakunu aqwamun, dan nanti akan ada datang suatu kaum, dan perkataan khalifah itu, ya, para khalifatul rasyidin, mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan benar terjadi bahwasanya pada setelah zaman beliau banyak kaum-kaum, golongan-golongan tertentu yang yahmiluna ilma, mereka membawa ilmu, mempunyai ilmu yang banyak, tapi apa? La yujawizu taraqihim, ilmu tersebut tidak melewati, tidak melebihi kerongkongan mereka, hanya sebatas omongan saja, tidak sampai ke dalam sanubari mereka. Yukhalifu ilmuhum amalahum, yang ilmunya mereka menyelisihi amalannya. Ilmunya bagus tapi amalannya berbeda jauh sekali dari apa yang dia ucapkan. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum, dan kepribadian mereka, sarirah, kepribadian mereka menyelisihi alaniyah, ya, zahir mereka, yang nampak dari mereka. Yajlisuna halaqan, mereka apa? Membuat majelis-majelis, membuat halaqah-halaqah, yubahi ba'duhum ba'dha, dan saling apa? Membanggakan antara satu dengan yang lainnya. Hatta innar rajula la yaghdaba ala jalisihi ay yajlisa ila ghairihi wa yad'ahu, sampai ada seorang laki-laki yang akan marah kepada teman duduknya karena dia apa? Karena dia ini duduk ke majelis yang lain, dan akhirnya dia apa? Meninggalkan temannya tersebut. Meninggalkan temannya tersebut. Nah, ulaika la tas'at a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah. Mereka itu tidak akan naik ke Allah Subhanahu wa taala. Apa yang naik? Amalan mereka di majelis-majelis mereka tersebut. Walaupun di majelis mereka membahas ilmu-ilmu agama, tapi apa yang mereka lakukan tidak akan diberi ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada zaman sekarang sudah banyak terjadi seperti itu, yang mentahdirlah, yang menjelek-jelekan antara golongan satu dengan golongan yang lain. Nah, nasallallahu al-afiyah. Nasallallahu al-afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.